Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Pertemuan kedua kali ini akan bahas mengenai pelayanan farmasi, yaitu pengelolaan obat di apotek. Nah, pelayanan farmasi di kelas 12 ini seperti yang dulu Bambang pernah bilang bahwa ada 3 pelaksanaan praktikum, yaitu pembuatan obat yang ada di kelas 10 dan kelas 11 dilatih ulang karena untuk teknik buatan obat ini diujikan. Lalu untuk administrasi farmasi ini baru buat kalian. Untuk 1 semester pertama administrasi mengelola kegiatan mengelola obat yang ada di apotek maupun di laboratorium. Lalu terakhir adalah latihan uji kompetensi kefarmasian. Lalu untuk bab pengelolaan perbekalan farmasi ini merupakan pembelajaran di bab 2 dengan terapannya meliputi pengelolaan perbekalan farmasi. Mungkin pernah kamu dengar istilah perbekalan farmasi. Saya nggak menanyakan pada kalian karena ini siaran langsung. Maka perbekalan farmasi adalah semua jenis perbekalan kefarmasian, baik jamu, obat suppositoria, larutan, dan sebagainya, injeksi maupun kosmetik termasuk perbekalan farmasi. Sedianya dian padat, cair, gas maupun bentuk semi padat. Lalu perbekalan farmasi sendiri, pengelolaan ini merupakan pelayanan kepada pasien dengan harapan mendapat pemasaran dan keuangan apotek. Pengelolaan persediaan yang terdapat di apotek bisa mampu mencapai kebutuhan pasien yang seringkali tidak dapat diprediksi tingkat kesembuhannya. Fungsi persediaan apotek. Adapun fungsi terkait dengan pengelolaan dengan baik akan membuat apoteker untuk dapat mengontrol kebutuhan akan sebuah kehancuran dan suplai. Yang maksud kehancuran itu kondisi sepi ya. Berikut yang supply ini ordernya, permintaan ke pasien banyak tapi dari PPF-nya terbatas. Persediaan seperti ini mengakibatkan kita butuh penyangga, yaitu supply dan demand. Dan dilihat sendiri pengertiannya di Kamus Bahasa Inggris. Klasifikasi persediaan. Untuk klasifikasi mengatasi lonjakan obat yang menumpuk karena tidak laku, ini perlu diwaspadai. Maka dibuatlah persediaan saat fluktuasi tingkat tinggi. Pada saat tingkat tinggi laku keras berapa tahun kemudian lalu lesu. Ini harus segera dikeluarkan dan dijual dengan seefektif mungkin. Lalu lot size, banyaknya ukuran yang tidak standar. Berikutnya inventaris yang bersifat luas. Ini semua adalah ini anak-anak perlu saya sampaikan ini karena pembelajaran sifatnya hanya pendidikan aja, jadi untuk terapannya di apotek maupun di lab tidak dijalankan dengan baik ya, seperti ini. Asal mereka bisa sesuai dengan peraturan dan dinas kesehatan pemerintah. Berikutnya untuk pengelolaan persediaan obat. Pengelolaan ini anak-anak enggak seperti pada umumnya ini karena topiknya apotek ya seperti ini, tapi beberapa di kantor-kantor yang mendekati sama seperti ini. Di toko-toko kecil pun harus memiliki perencanaan. Nah, di sini yang pertama adalah perencanaan. Kalau sudah direncanakan mau apa yang harus supaya tidak sepi pengadaan, ini tidak lepas dari modal. Lalu penerimaan barang, penyimpanan barang, pemusnahan dan pengendalian, terakhir pencatat dan pelaporan. Tugas-tugas seperti ini dikelola bersama baik apoteker, asisten apoteker, ataupun kalian sebagai tenaga ko-asisten apotekernya. Untuk pemusnahan ini biasanya 5 tahun, untuk penyimpanan sesuai dengan standarnya, disimpan sesuai dengan standar yaitu FIFO, LIFO, administrasinya, lalu sediaan barangnya, farmakologisnya maupun
persediaan farmasinya. Untuk pengadaan dan perencanaan ini diatur oleh PSA dan pihak apotekernya. Yang terakhir dicatat dan pelaporannya. Biasanya pencatat gini adalah keuntungan rugi laba, ini tenaga administrasi, dan pelaporan untuk pelaporan narkotika diawasi oleh seorang apoteker maupun asisten apoteker. Berikutnya merencanakan perencanaan suatu obat atau pembelian agar tidak muspro atau bermanfaat dengan baik. Supaya dapat stabil pengeluaran dan masukannya dibutuhkan perencanaan. Salah satu fungsinya untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat dalam waktu tertentu. Berikutnya pengadaan merupakan kegiatan merealisasikan kebutuhan telah direncanakan dan disetujui. Biasanya seperti anak-anak ini dibicarakan untuk terutama obat-obat injeksi yang jutaan rupiah ini harus dibicarakan. Ini kalau jangka panjang dilihat expirednya, sedangkan obat-obat yang mahal-mahal ini biasanya pasien konsultasi dulu. Kalau sudah memberikan bagian uang mukanya bisa diorderkan. Kalau semua diorderkan permintaan pasien bisa berbahaya, bisa mengalami kerugian besar kalau nggak diambil lagi. Nah, pengadaan obat-obatan di apotek biasanya dilakukan oleh pembelian dan pemesanan. Yang tadi disampaikan bahwa ini diperbantu oleh tenaga penjualan dan gudang. Berikutnya penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian kedatangan barang. Misalnya gini anak, kadang faktur yang diterima diajari sama Pak Bambang di laboratorium. Nanti diajari faktur-faktur ini saya kasihkan, kamu sesuaikan barangnya ini sudah sesuai enggak yang tertulis di faktur dengan barang kamu. Misalkan kemasan, volume, expired, itu harus kamu perhatikan benar. Tercantumnya 200 ml, yang kamu terima 100 ml, berarti kok tidak sesuai. Terus satu box isi 50, yang kamu terima isi 30. Terus expired tercantum di faktur 2022, ternyata di box 2020. Ini tidak sesuai, maka harus berhati-hati. Bagi penerimaan ini biasanya kamu memang tidak diperkerjakan penerimaan, tapi kalau sudah pengalaman dan lama, kamu bisa mengambil alih tugas asisten apoteker maupun apoteker ini. Ya, ini salah satu yang lumayan rumit ini, harus betul-betul teliti dan jeli. Menyesuaikan faktur dengan faktanya terus teliti di satu persatu. Ya, kalau nerimanya satu obat, kalau sampai 10 satu faktur. Satu faktur bisa 10 item anak-anak. Makanya kamu harus hati-hati. Penyimpanan. Setelah kamu terima obat-obat itu disimpan disesuaikan dengan bentuk fisik obat ini, apakah harus di lemari es, apakah ini harus disimpan menurut abjad, apa menurut khasiat obatnya, apa menurut sesuai dengan kondisi fisik obatnya, larutan, salep, dan lain sebagainya. Biasanya disendirikan. Nah, penyimpanannya perlu kamu pahami, terutama obat-obat yang itu untuk mana yang penyimpanannya harus disimpan di lemari es, mana yang harus di tempat suhu kamar, suhu dingin, dan lain sebagainya. Pencatatan dan pelaporan merupakan hasil akhir dari semua laporan per bulan. Per bulan akan dilaporkan secara administrasi pendataannya. Kemudian untuk narkotika dan psikotropika itu dilaporkan di BPOM agar tertib administrasi. Sedangkan laporan keuangan, laporan obat, barang hilang tuh secara pribadi dilaporkan di catatan diri, biasanya akan dibicarakan oleh pegawainya masing-masing. Ini kenapa bisa terjadi penyusutan, obat tidak realistis. Yang tugas berikutnya untuk pengelolaan adalah pemusnahan obat-obat yang kadaluarsa